Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang berjumlah. Bersyukur sekali untuk malam hari ini, ya, Kamis pertama di bulan Desember, kita boleh disatukan meskipun secara virtual dalam persekutuan Kamis. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menyambut Tuhan dengan sukacita, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Namun sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Selamat malam Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan yang Tuhan boleh berikan sepanjang kehidupan kami, khususnya dari pagi hari hingga malam ini. Kami boleh mengerjakan setiap aktivitas kami boleh menerima banyak berkat Tuhan, kami boleh mendapatkan sukacita kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini di sela-sela keletihan tubuh kami masih diberi waktu untuk kami bersekutu. Terima kasih untuk kemajuan teknologi yang boleh kami pakai, meskipun di masa pandemi kami masih bisa melakukan persekutuan secara virtual ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap saudara kami yang sudah bisa bergabung pada saat malam hari ini. Kami terus berdoa untuk setiap saudara kami yang lain, kiranya Tuhan yang boleh mengumpulkan kami semua untuk bersama-sama kami boleh dibentuk melalui firman Tuhan. Kami mau serahkan untuk waktu yang kami mau lewati bersama ini, biarlah berkat-berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Terima kasih untuk Pendeta David yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami. Tuhan berkati seluruh persiapan, dan biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin. Iya, untuk waktu sepenuhnya saya percayakan kepada Bapak Pendeta David, monggo. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Pemahaman Alkitab di dalam persekutuan masa Advent pada malam hari ini bertemakan menyambut Tuhan dengan sukacita. Nah, bahan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Saya minta dengan kasih Bu Maria membacakan ya, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Pengen dengar suaranya. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia hancur karena nyalanya. Tetapi semua dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, mana terdapat kebenaran. Sebab
saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia bercerita tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Maria. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudara, dimulai hari Minggu yang lalu, ya, kita memasuki masa Advent. Dan seperti yang sudah kita dengar pada ibadah minggu kemarin, Advent itu memiliki makna ganda. Ya, yang pertama, Advent adalah sebagai persiapan menyambut Natal, di mana kita mengenang kembali atau anamnesis kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada awal Masehi yang lalu. Lalu makna yang kedua adalah Advent sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, ya, pada akhir zaman, atau yang sering disebut sebagai parousia, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu itu akan tiba. Jadi itu dua makna dari Advent. Nah, untuk makna yang pertama, tentu sudah tidak menjadi masalah. Bahkan setiap menjelang hari Natal, ya, kita sekeluarga begitu bersuka cita. Ya, kita bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sudah ditebusnya dari maut yang kekal. Selain itu, saudara, sukacita kita menjelang hari Natal pun semakin lengkap, karena biasanya di hari Natal semua keluarga berkumpul. Ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, juga handai tolan kita, ya, biasanya pulang dari perantauan. Betul ya? Saya mendengar nanti Mas Toto, ya, sekeluarga juga akan kumpul nanti, ya, di akhir tahun, ya, setelah selesai Natal. Saya nanti tanggal 17, Elin datang, ya, terus nanti tanggal 18, ya, Karin, Abel, semua kumpul di Pemalang, ya. Jadi memang, ya, Natal itu membuat kita sungguh-sungguh bersuka cita. Belum lagi, ya, acara-acara yang diadakan di gereja ataupun di setiap rumah biasanya juga penuh dengan nuansa sukacita. Ya, sekalipun saat ini, ya, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita merayakan Natal di gereja tidak semeriah pada tahun-tahun yang lalu, tetapi tetap ada nuansa sukacita. Ya, saya berkunjung ke beberapa rumah, ya, sudah nyetel, ya, lagu-lagu Natal. Juga kadang di mall juga sudah mulai diperdengarkan lagu-lagu Natal. Jadi, saudara, saya kira tidak menjadi masalah, karena memang itulah realitanya, dan sudah seharusnya kita bersuka cita, asalkan tetap di dalam koridor substansi Natal yang sesungguhnya. Bayangkan, saudaraku, dulu kita ini adalah para pendosa, ya, para pendosa yang siap untuk masuk kepada maut yang kekal. Tetapi dengan kelahiran Kristus,
kita ya diselamatkannya. Jadi saudaraku sekali lagi, ayo bersukacitalah di dalam menyambut Natal, sekalipun Natal tahun ini ya kita penuh dengan keprihatinan, penuh dengan kesusahan ya akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah, sekarang saudara masalahnya adalah bagaimana dengan makna Advent yang kedua. Ya, yaitu sebagai persiapan kedatangan Kristus kelak. Apakah kita juga bersukacita? Bayangkan saudara, kita menunggu sesuatu yang walaupun sebuah kepastian, ya Tuhan kan pasti datang. Ini satu kepastian, amin. Ini kepastian. Tetapi saudaraku, kita sama sekali tidak tahu, ya kapan dan waktunya itu akan tiba. Saat kita menunggu antrian di bank, ya di dokter, atau antri ambil bansos yang kita dapat nomor antri saja, terkadang kita begitu bete, ya. Padahal jelas, ketika antri dengan ada nomor antriannya, kita dapat memprediksi, ya kapan tiba giliran kita. Ya, tetapi saudaraku tetap saja di dalam masa penantian tersebut kita sering tidak sabar. Nah sekarang, menanti kedatangan Tuhan yang tidak pasti kapan waktunya tiba. Apa tidak lebih bete lagi? Apa tidak lebih membosankan lagi? Bahkan saudaraku, ada seorang teman ya yang pernah berkata, jika ia suatu saat janjian bertemu dengan temannya, dia lebih memilih pergi ke tempat temannya daripada ya dia menunggu di rumah sampai temannya datang. Jadi ini ada teman ya yang dia mending kalau janjian ya dia yang datang ke rumah temannya ya daripada dia harus nunggu temannya datang ke rumahnya. Ya itu tadi karena apa? Menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Ya, lah ini apalagi menunggu kedatangan Tuhan yang walaupun pasti, tapi kita tidak tahu kapan waktu tiba. Nah, saudara itu wajar, saudara, karena pada dasarnya pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Menunggu, ya, menanti. Nah, lantas saudara, jika realitanya seperti itu, mengapa tema persekutuan ataupun PA pada malam hari ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita? Kenapa, saudara? Wong menanti kedatangan Tuhan itu bikin bete, bikin bosen, ya. Kok malah disuruh sukacita? Gimana ini, saudara? Apa artinya? Nah, saudara, dalam hal ini kita bisa membandingkannya dengan saat-saat kita menunggu kelahiran anak kita atau menunggu kelahiran cucu kita. Ya, saya sendiri pernah ngalami, saudara. Pada saat anak saya mengabarkan bahwa dia telah mengandung, betapa hati ini rasanya begitu bersukacita. Ya, walaupun saya sering, lah sinom kuarep ndek putu, gitu ya. Ya, tapi ada satu perasaan yang penuh dengan sukacita. Saat itu ketika anak saya mengabarkan bahwa dia telah mengandung, usia kandungannya baru sekitar 2-3 minggu. Ya, tentu sampai kelahirannya nanti masih memakan waktu yang cukup lama. Ya, 8 bulan lebih. Tetapi tetap, ya, saya dan istri saya begitu bersukacita. Hari demi hari, ya, kami lalui dengan ucapan syukur. Ya, kami terus membayangkan, ya, bagaimana bersukacitanya kami, ya, menggendong cucu kami, ya, sampai-sampai kalau kami jalan-jalan ke toko, ya, melihat baju ataupun, ya, perlengkapan baby yang lucu, ya, kami pasti langsung, ya, beli, saudara, ya. Nah, saudara, demikian pula dengan
kedatangan Kristus. Bukankah kedatangan Kristus kelak ya akan mendatangkan sukacita bagi kita karena kita akan diangkat bersama-sama dengannya dalam cinta kasih-Nya yang kekal. Jadi saudaraku, mari ya kita bayangkan bagaimana berbahagianya kita nanti ya pada saat Tuhan datang. Sehingga saudaraku, seperti kita menunggu kelahiran anak ya atau menunggu kelahiran cucu dengan sukacita dan juga bersiap ya membelikan ini, membelikan itu untuk anak atau cucu kita. Demikian pula pada saat kita menanti kedatangan Tuhan. Ya, kita harus tetap bersukacita dan juga bersiap diri mempersiapkan segala sesuatunya bagi kedatangan Tuhan. Pada ibadah minggu kemarin, kita sudah membahas bersama-sama. Ya, bagaimana di dalam masa penantian ini, kita harus apa? Harus apa? Berdoa dan berjaga. Ya. Nah, di dalam renungan ibadah minggu kemarin, saya mengkaitkan masa penantian ini atau masa Advent ini dengan malam apa? Masih ingat? Midodareni, ya. Ya. Di dalam malam Midodareni, mempelai wanita dan juga seluruh kerabatnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan keesokan harinya dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mengisi waktu penantian tersebut agar tidak bosan, pihak keluarga melakukan berbagai kegiatan positif. Ya, baik itu menata meja kursi, ngecek bagaimana konsumsinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam masa penantian menunggu kedatangan Tuhan, inilah kita juga perlu seperti pihak keluarga yang melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi waktu penantian tersebut. Pada minggu yang lalu, ya mungkin saya belum menjelaskan secara detail. Bagaimana konkretnya kita melakukan kegiatan-kegiatan positif pada masa penantian ini, ya sehingga kita boleh tetap bersukacita. Maka mari pada malam hari ini kita akan mengulasnya bersama-sama. Ya, kita akan mengulas secara detail, ya, bagaimana kita melakukan kegiatan positif ya di dalam masa penantian ini supaya kita boleh bersukacita. Kita akan mencoba ya melihat 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 yang sudah dibaca bersama tadi. Mari saudara, pertama-tama kita cermati ayat 8 sampai 9. Di sana kita diminta untuk tetap apa? Ayat 8 sampai 9. Apa? Tetap sabar. Sabar di dalam menanti kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan itu suatu kepastian. Ya memang sih, saudara, sudah berapa kali dan juga sudah berapa banyak orang yang menyampaikan ramalan bahwa Tuhan akan datang tanggal segini, ya atau tanggal segitu, tetapi tetap sampai hari ini kok belum datang juga. Tetapi saudaraku, mari kita pegang ya ayat 8 sampai 9 itu. Kita imani ayat 8 sampai 9 itu bahwa kedatangan Tuhan adalah suatu apa? Kepastian. Ya, Tuhan pasti datang. Sekalipun mungkin banyak orang tidak sabar. Kemudian mengatakan bahwa, wah jangan-jangan Tuhan lupa ya akan janjinya. Sehingga saudara, mari tetap pegang teguh iman percaya kita. Bahwasanya Tuhan tidak pernah lalai akan segala janjinya, termasuk janji kedatangannya. Hingga sekali lagi, percayalah. Percayalah saudaraku, Tuhan pasti datang.
Sehingga mari bersukacita. Ya, bersukacita karena Tuhan pasti datang untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya. Ya, itu yang pertama. Ya, kita harus bersukacita karena Tuhan pasti datang. Ya, Dia tidak bodohi. Dia tidak pernah ingkar janji. Pasti. Ya, ini yang membuat kita bersukacita. Ya. Selanjutnya, saudara, mari kita cermati ayat 10a. Ya, ayat 10a. Ya, di sana dengan jelas dikatakan bahwa kedatangan Tuhan seperti apa? Pencuri. Artinya, kedatangan Tuhan tidak dapat diprediksi kapan itu akan tiba. Memang ada, saudara, ya, pencuri yang woro-woro dulu, ya, kapan dia akan datang ke rumah kita. Mas Toto, nanti malam aku ke rumah ya. Jam 10 aku ke rumah, mau nyolong, mau nyuri. Disiapkan ya. Ada televisi, ada HP, ya itu uang-uang disiapkan. Nanti saya mau datang, mau nyuri, saudara. Saudara, kalau ada pencuri yang seperti itu, ya itu jelas pencuri yang lagi mabok. Ya, pencuri yang lagi mabok atau mungkin malah pencuri yang kakean seon, ya. Pencurinya kakean seon, ya, alias sudah enggak waras. Wong namanya pencuri, saudaraku. Jelas dia datang tanpa diketahui oleh korbannya. Sehingga diharapkan semua orang harus waspada. Ya, diharapkan semua orang itu berjaga-jaga agar rumahnya tidak kemasukan pencuri, ya. Nah, saudara, demikian pula dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak diumumkan. Ya, kedatangan Tuhan tidak diworo-woro sebelumnya. Ya, tujuannya jelas. Agar kita betul-betul hidup di dalam kewaspadaan, karena apa? Kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Nah, untuk itu, saudara, mari kita cermati ayat 14. Ya, di mana sikap kita yang penuh kewaspadaan tersebut diwujud nyatakan dengan hidup yang tidak bercacat dan bernoda di hadapan kita. Ini harus senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang berkenan itu seperti apa, saudara? Nanti kita akan diskusikan ya, hidup yang berkenan itu seperti apa. Ya. Nah, sehingga mari selanjutnya kita cermati ayat 15. Di mana dalam masa penantian ini kita harus memaknainya sebagai sebuah kesempatan. Ya. Ya, saudara, masa penantian ini adalah sebuah kesempatan, bukan sebagai sebuah beban. Sehingga, saudara, karena ini kesempatan, maka kita harus terus menanti dengan sukacita. Mengapa? Ya, coba, saudara, ketika kita mendapat kesempatan untuk jalan-jalan ke Yerusalem, atau kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, atau kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang besar, sukacita enggak? Kalau kita dapat kesempatan. Ya, ya jelas ya. Jelas kita akan bersukacita. Nah, lantas, saudaraku, pada masa penantian ini, ya, kok juga disebut sebagai sebuah kesempatan, ya, kesempatan yang mendatangkan sukacita. Apa artinya? Ya, nanti kita juga akan mendiskusikan, ya, kenapa di masa penantian ini disebut sebagai sebuah kesempatan yang mendatangkan sukacita. Oke, saudara, sebelum kita masuk diskusi, kita akan mencoba ya menyimpulkan sebenarnya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah saat ini kita memasuki masa Advent, di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam masa penantian, ya, ini akan mendatangkan
sukacita. Karena apa? Karena kita memang sedang menantikan kesukaan besar, yaitu kita akan diangkat dan masuk di dalam kemuliaannya. Selanjutnya yang ketiga, di dalam masa penantian ini, supaya kita tidak bete, supaya kita tidak bosan, maka kita harus banyak melakukan hal-hal yang positif, yaitu hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, masa penantian ini dapat kita lalui dengan penuh sukacita jika kita memaknainya sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebagai sebuah beban. Nah, saudara, itu ya pokok-pokok pembicaraan kita malam hari ini. Nah, sekarang untuk semakin mempertajam perenungan kita akan masuk di dalam diskusi ya dengan dua pertanyaan besar tadi. Yang pertama dulu ya, di dalam masa penantian kita harus senantiasa hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya? Dan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu hidup yang seperti apa? Jadi yang pertama itu, ya, apa maksud hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, dan hidup yang berkenan itu hidup yang seperti apa? Monggo, saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Pak David untuk penjabarannya dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 18. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disimpulkan untuk pembahasan kita hari ini bahwa kedatangan Tuhan itu sebuah kepastian, maka dalam masa Advent ini kita persiapkan diri untuk menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua yang tadi sudah dijelaskan sama seperti pencuri. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, apa arti ya kita hidup berkenan kepada Tuhan dan bagaimana atau seperti apa hidup yang berkenan kepada Tuhan? Monggo yang mau mengawali. Mari. Ada Bu Rina, ada Tante Ida, ada Bu Yohana, ada Bu Maria, ada Pak Kris, ada Pak Amos, ada Bu Mevi, ada Pak Chandra, ada Cik Lydia, ada Otniel, ada Mas Toto, Mbak Nanik, saya sendiri, ada 12 apa ya? Iya. 13. Ada 13. Ya, 13. Oke. Monggo. Silahkan yang mau mengawali. Ya, saya. Iya. Oh ya, mari. Mari Bu Mevi. Hidup yang berkenan kepada Tuhan yaitu ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita boleh memiliki karakter Kristus baik di dalam sikap, perkataan, pikiran, apapun itu menunjukkan kita memiliki karakter Kristus. Itu saja dulu. Ya. Ada yang lain? Pak Kris, monggo Pak. Pak Kris. Pak Kris, kami tidak dengar suaranya. Coba gini Pak. Didekatkan Pak, coba dekatkan Pak. Oh. Berarti tadi kemungkinan pas awal masuk enggak diklik yang itu. Enggak, kayaknya ada masalah HP-nya Pak Kris sih. Nanti kapan-kapan di Iya. Ya, dari kemarin enggak bisa. Oke, Pak Kris enggak bisa menghasilkan suara. Yang lain tadi Bu Mevi sudah hidup yang berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Pak Kris bisa ngetik aja di chatting. Nanti tak bacakan. Ada yang mau menambahkan lagi?
Pak Chandra itu sudah mulai mikir itu. Monggo Pak Chandra. Mutenya di Di-unmute dulu Pak, di-unmute dulu Pak. Di-unmute dulu. Ya, seperti Evi sudah lengkap itu. Hidup seturut dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus sudah. Nah, hidup yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Itu maknanya ya tadi. Sekarang yang seperti apa? Ya, ketaatan, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, dan selalu mendekat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan supaya lebih mengerti apa yang dimaui Tuhan ke kita gitu. Ya itu aja. Ada yang mau menambahkan seperti apa hidup yang berkenan kepada Tuhan itu? Ya, mari Bu Mevi. Hidup yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kita hidup dalam setiap hari, kita pasti kan manusia sering berdosa nih. Kita terus hidup mengejar perkenanan Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Setiap saat kita mau hidup, ketika bersalah langsung kita minta ampun kepada Tuhan. Saja. Ya. Ada lagi yang lain? Mari yang lebih mendarat. Yang lebih mendarat, ayo. Si Lydia mau ngomong. Boleh, Lydia, ayo. Sudah dijawab sama si Mevi, sama mau itu loh, ya kita hidup harus berkenan di hadapan Tuhan, itu kan harus sesuai dengan firman Tuhan, itu harus rajin berdoa, rajin males, harus rajinnya pokoknya ada yang hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus merubah itu yang lebih baik lagi. Biar Tuhan menerima kebaikan orang itu, dirubah semua. Berbuat dosa, kita harus hati-hati, harus memaafkan sama orang lain juga. Itu. Nah. Kita, Pak. Ya, terima kasih. Semakin mendarat. Pak Kris, sudah ada itu Pak Kris. Pak Kris tak bacakan. Pak Kris, arti hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita mau hidup berpola pikir Kristus, hidup bergaya Kristus dimanapun kita berada, saat kita bekerja, dalam keluarga, tugas pelayanan, dan hidup bermasyarakat. Ya. Ya, cuma sampai sekarang belum ada yang menjawab bagaimana, ya artinya, yang kayak apa sih hidup berpola pikir Kristus, bergaya Kristus, ya, hidup yang berkenan, ya, yang kayak apa? Tadi sebetulnya kalau Ci Lydia malah sudah semakin mendarat, karena dia ada satu contoh mengampuni sesama. Mari. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, yang pasti Tuhan adalah kasih.
Jadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal budi kita, kekuatan kita. Kita juga mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hukum kasih Tuhan. Kalau itu kita lakukan semua, ya hukum Taurat sudah digenapi. Menurut saya begitu. Nah, itu yang jadi teladan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Itu saya kira maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, hidup dalam kasih. Masih ada? Memegang kejujuran dan kebenaran. Ya, kejujuran dan kebenaran. Kebenaran. Kalau saya nambahi Pak. Ya, silakan Mbak Nane. Aplikasinya ya buah roh. Ya. Galatia. Ya. Yaitu kasih, ada sukacita, ya. Ada 9 buah roh itu. Ya kita memang apa ya istilahnya butuh perjuangan untuk bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita itu apa istilahnya mau belajar untuk merendahkan hati untuk Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ubahkan kita, maka kita akan dimampukan untuk terus bisa seperti yang Tuhan inginkan buah-buah roh itu. Terima kasih. Oke, saya kira sudah lengkap ya bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang memang seturut dengan kehendak Tuhan, ya, memiliki pola hidup dan cara pikir Kristus, ya, dan kehidupan yang seperti itu, ya betul yang dikatakan Bu Nanik tadi, ya, bahwa akan ada buah-buah roh, ya, itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira kita semua sudah tahu lah ya. Tadi memegang teguh kejujuran, kebenaran, ya, mengampuni, kasih, ya. Ini Pak Kris juga menambahi ini, ya, Pak Kris ini menambahi hidup yang mau minta maaf jika salah, memaafkan jika ada yang salah kepada kita, mau diproses menjadi lebih baik, ada buah-buah roh, ya, ini kita semua tahu lah. Yang menjadi PR bagi kita adalah ayo kita praktekkan. Ya, teori gampang, tetapi praktek tidak mudah. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Mbak Nanik, ya, sudah dijabarkan Mbak Nanik, ya, kita butuh proses. Ya, kita perlu berjuang. Ya, sesuatu yang tidak mudah, tetapi artinya bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Ya, asal kita mau, asal kita punya komitmen, asal kita berintegritas. Ya, kita mau mempertanggungjawabkan ya kehidupan kita pada Tuhan, pasti bisa. Amin. Oke. Sekarang yang kedua, masa penantian adalah sebuah kesempatan yang mendatangkan sukacita. Apa artinya? Lalu konkretnya seperti apa? Monggo. Ya, pertanyaan kedua, ya. Masa penantian adalah sebuah kesempatan yang mendatangkan sukacita. Nah, artinya apa? Menanti dengan sukacita. Monggo, lanjut. Yang lainnya bebas memberikan pendapat. Karena seperti yang saya uraikan tadi, pekerjaan yang paling membosankan itu menanti, menunggu. Nah, ini kok menanti malah disebut sebagai kesempatan yang mendatangkan sukacita. Artinya apa? Konkretnya gimana? Monggo.
Ya Pak. Ya, monggo Ya, Pak. monggo Pak Guru. Tawa. Ya, yang mendatangkan sukacita ini ya karena janji Tuhan itu sudah pasti apa yang Dia janjikan. Dan kita akan masuk ke kemuliaan Tuhan nantinya. Nah, konkretnya ya selama kita menanti ini ya kita harus berjaga-jaga supaya keimanan kita, keyakinan kita akan pengharapan yang Tuhan janjikan itu jangan sampai lepas. Ya berjaga-jaga. Jangan sampai lengah lah. Kita menjaganya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ya dekat dengan Tuhan, melalui doa, pendalaman firman-Nya, sehingga kita semakin mantap, semakin mengerti apa yang Tuhan maui pada diri kita. Ya, itu saja dulu. Ya. Sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan yang mendatangkan sukacita loh. Ayo. Mengapa penantian ini adalah kesempatan? Kesempatan yang mendatangkan sukacita. Bukan beban. Bukan yang membuat kita menjadi bete tadi. Monggo yang lain. Mari. Ya, mari Mas. Ya, karena sebuah kesempatan yang nantinya akan mendapatkan sukacita yang jelas. Tadi seperti Pak Chandra sampaikan, janji Tuhan itu pasti. Ya. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti. Seperti kita menantikan tadi Pak David ceritakan, menantikan kelahiran seorang anak atau cucu. Bagaimana sih kita bersukacita sekali? Karena ini kesempatan yang langka. Ada banyak orang yang ketika menikah, tapi sekian tahun, bahkan mungkin lama tidak dapat kesempatan untuk memiliki momongan. Nah ini ketika ada diberikan kesempatan, itu sungguh luar biasa sukacita. Karena apa? Ada janji yang sudah diberikan kepada kita, nanti kita akan mendapatkannya. Nah, menurut saya kita mendapatkan apa? Ya kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga. Itu yang Tuhan janjikan. Seperti tadi menantikan anak, wah, sudah mengandung sukacita sekali. Tunggu bulannya, 9 bulan, 10 hari. Dia lahir, nah kita sukacita. Jadi kemuliaan yang bersama dengan Tuhan surga itu yang menjadi sukacita kita. Saya kira itu Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Mas, jawabannya sangat bagus. Ya, bahwa inilah kesempatan yang artinya tidak semua orang dapat kesempatan. Itu tadi ibaratnya kesempatan dapat cucu, dapat anak, kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, ya ke Yerusalem, ya kayak Tante Ida kan yang sudah pernah ke Yerusalem. Jalan-jalan, dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, wah senang banget. Saya aja belum pernah. Kalau dapat kesempatan pasti senang, gitu ya. Ya, jadi tentu ini kesempatan yang langka, yang harus kita syukuri, ya, sehingga dalam masa penantian ini ada sukacita yang luar biasa, ya. Bukan sebagai beban, bukan seperti antri di bank, antri apa yang aduh kok rasanya lama gitu ya. Tapi sebetulnya ya kayak ketika antri dapat bantuan sembako, itu harusnya orang seneng loh. Ya, karena belum tentu orang juga dapat bantuan gitu kan. Ya. Jadi, tapi kenapa ya justru orang kok malah bersungut-sungut? Suwe temen antri nek, padahal nantinya dia mau dapat
bantuan, dapat sembako misalnya. Gitu ya. Nah, sebetulnya ini sama seperti kita. Kita mau dapat sesuatu yang pasti, ya keselamatan, dapat kemuliaan, tapi kok kita malah bete gitu ya. Nah, makanya sebetulnya kita perlu menyiasatinya seperti orang pada malam Midodareni itu. Di malam Midodareni ya, kita melakukan banyak hal yang positif, kegiatan positif ya. Orang-orang ataupun keluarga pada saat malam Midodareni ini kan mereka tidak tidur. Ya, kalau mereka diem aja nggak melakukan apa-apa, mungkin bete ngantuk gitu ya. Tapi mereka bisa sampai pagi karena apa? Oh ya nyusun kursi, ngeceki konsumsi, ibu-ibu mungkin masak sampai pagi gitu ya. Nah, makanya saat kita menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita terus bersuka cita, ndak bete, ndak bosen gitu ya, ndak ngantuk, ya ayo. Ya. Kembali ke poin nomor 1 yang tadi, hidup yang berkenan kepada Tuhan, melakukan banyak hal yang positif, ya berbuat kebaikan demi kebaikan, ya jadi berkat bagi banyak orang. Ya contohnya gereja kita sajalah, ya coba kalau gereja kita ini, ya begitu ada pandemi tutup, kita cuma online rekaman aja, bosen. Ya, bosen. Tetapi walaupun gereja kita tutup, ya kebaktian online, tetap ada kegiatan-kegiatan yang jadi berkat bagi sesama. Coba, ketika kita kemarin aksi sosial, senang enggak? Ya, melihat orang bersuka cita mendapatkan bingkisan dari kita, ya, mereka senang, kita senang enggak? Ya, jadi itu. Ya, mungkin ada yang mau nambahin. Ya, ini yang dari Pak Kris. Ya. Yang kita lakukan selama penantian dengan sukacita, jangan hanya menunggu, tetap melakukan aktivitas dengan banyak berdoa, baca firman Tuhan, ikut kegiatan persekutuan, di tengah pandemi COVID-19 tetap menjalani hidup dengan sukacita, tetap jaga protokol kesehatan. Inilah kesempatan mau diproses oleh Tuhan menjadi lebih baik. Itu yang dari Pak Kris. Ya. Ada lagi yang mau nambah? Kalau kita bisa menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, kayaknya indah sekali. Cuman kalau pakai Zoom, ya susah gitu ya. Jadi saya sangat terberkati dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menanti kedatangannya kali yang kedua, yang tadi disampaikan seperti pencuri, ya, kita harus terus berjaga, tapi dalam berjaga itu kita harus terus penuh dengan sukacita, karena akan mendapatkan kemuliaan. Nah, selama penantian, kesempatan itu kita pakai untuk terus membuat hidup kita itu bermakna. Bermakna, tadi bisa menjadi berkat buat sesama kita, dan terlebih semakin mempermuliakan Tuhan. Itu saya nambahi. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup mempersiapkan hidup ini adalah kesempatan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Sepertinya ada chat lagi, Mbak. Iya. Saya mau bacakan yang dari Pak Kris untuk ketiga kalinya. Masa Advent, jangan malu untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa kita,
memohon ampun kepada Tuhan dan berjuang dengan pertolongan Roh Kudus berproses menjadi lebih baik, pasti bisa, bisa dan bisa. Amin. Amin. Iya, untuk pemahaman Alkitab pada saat malam hari ini ya, sudah berakhir. Sebelum ditutup, saya minta dengan kasih Tuhan Pak David untuk mendoakan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur pada malam hari ini kami sudah diberi pencerahan kembali oleh Tuhan mengenai masa Advent, di mana kami saat ini sedang menantikan perayaan Natal, sekaligus kami sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, inilah kesempatan bagi kami untuk hidup di jalan Tuhan, untuk hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya Pak, dalam masa penantian ini kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami boleh menganggap masa penantian ini sebagai sebuah kesempatan untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Roh Kudus kiranya akan memampukan kami, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan di masa penantian ini dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa, memohonkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Kami teringat Tuhan untuk Bapak Dr. Broto. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak enak badan Tuhan, biarlah Tuhan yang juga akan menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Juga untuk orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan yang juga akan menolong mereka, menyembuhkan mereka, dan memulihkan mereka. Kau tahu Tuhan bagaimana saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir, bahkan sepertinya dari hari ke hari yang terpapar semakin banyak Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau yang akan memberkati supaya vaksin boleh segera didistribusikan dan pandemi saat ini Tuhan boleh segera berlalu. Biarlah kami boleh menikmati kehidupan kami yang normal kembali Tuhan. Tuhan, kami mohon menolong kami. Karena bangsa kami Engkau tahu Tuhan bagaimana keadaannya. Di mana masih banyak sekali aksi-aksi kekerasan Tuhan. Kami mohon Tuhan juga yang akan memberkati supaya keadaan damai sejahtera boleh melingkupi kehidupan negara dan bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, terkhusus untuk GKI Pemalang. Biarlah dalam keadaan apapun juga, gerejamu ini Tuhan boleh terus menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menolong setiap gerejamu Tuhan untuk terus menjadi berkat. Dan Engkau juga terus pelihara gerejamu, Engkau mencukupkan, dan Engkau yang akan terus melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh terus Tuhan lingkupkan kepada kami. Persiapan-persiapan menyambut Natal, kami mau pasrahkan kepada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan boleh memberkati kami semua, dan kami boleh mengakhiri
tahun 2020 ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak David yang sudah memberkati kami semua pada saat malam hari ini. Tuhan berkati Pak David dan juga keluarga. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya. Semangat untuk terus menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan penuh sukacita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk Kamis depan. Kita ketemu tidak Zoom, tetapi lewat persekutuan online. Iya. Dadah. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam.